Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan pembacaan kitab Al-I'lam bi Ahadithil Ahkam karangan Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, di mana kita sampai pada hadis yang kedua. Al-Hadithu Tsani, hadis yang kedua. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id tentu saja itu adalah kunyah, yang mana nama asli dari beliau adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan. Al-Khudri adalah nama kakek beliau yang keempat. Jadi beliau dinisbatkan kepada kakek yang keempat. Seperti Al-Imam Syafi'i dinisbatkan Asy-Syafi'i dinisbatkan kepada kakek beliau. Abu Sa'id Al-Khudri, beliau dilahirkan pada tahun 10 sebelum hijrah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, karena beliau termasuk daripada kabilah Khazraj. Dan kemudian beliau wafat pada tahun 74 Hijriah, yakni ketika beliau sudah berumur 84 dan dimakamkan di kota Madinah di Baqi. Beliau mempunyai ayah bernama Malik bin Sinan. Malik bin Sinan ini juga adalah seorang sahabat. Beliau Malik bin Sinan termasuk sahabat yang kokoh, kuat dan pemberani, di mana beliau termasuk min syuhada'i Uhud, termasuk orang yang mati dalam membela Islam dalam peperangan Uhud. Beliau termasuk orang-orang yang dimakamkan di Gunung Uhud. Pada waktu itu Malik bin Sinan sudah sangat tahu bahwasanya putranya Sa'ad, yakni Abu Sa'id ini adalah orang yang sangat pemberani. Maka Abu Sa'id Al-Khudri pada waktu itu ikut ayahnya untuk ikut berperang di Uhud. Namun karena umur beliau pada waktu itu masih berumur 13 tahun, maka beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditolak, tidak diberi izin untuk ikut berperang. Baru kemudian 2 tahun kemudian atau 3 tahun beliau oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan izin untuk ikut berperang di peperangan Khandaq. Beliau setelah ikut berperang, beliau termasuk orang-orang yang senantiasa ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menegakkan agama Islam dan melindungi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara keberanian Abu Sa'id Al-Khudri, beliau termasuk 7 orang. Termasuk daripada 6 orang sahabat yang datang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berjanji dengan baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari 6 ini semua berjanji alla yakhafu fillahi laumata laim. Mereka tidak akan pernah mundur dan takut untuk membela Allah Subhanahu wa taala, agama Allah dan Rasulnya. Dan ulama berkata Abu Sa'id Al-Khudri termasuk orang yang menyempurnakan baiat beliau, yakni sampai beliau meninggal tidak mempunyai rasa takut. Beliau adalah termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah sebanyak 1170 hadis. Di mana 1170 hadis ini beliau meriwayatkan dari Rasulullah langsung, ada yang meriwayatkan dari sahabat-sahabat yang lain seperti dari Sayyidina Abu Bakar, seperti dari Sayyidina Umar bin Khattab, juga seperti meriwayatkan dari ayahnya, dan juga meriwayatkan dari Usaid dan sahabat-sahabat yang lain. Di antara ciri khas beliau yang disebutkan oleh para ulama adalah bahwa beliau itu tidak
menyemir jenggot beliau. Biasanya para sahabat menyemirnya dengan merah atau kuning, beliau membiarkannya dengan berwarna putih. Beliau kemudian wafat pada tahun 74 Hijriah, yaitu berada di Baqi, dimakamkan di Baqi, Madinah. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu wa an abihi, dan juga diriwayatkan dari ayahnya yaitu Malik bin Sinan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal ma'a tahurun, sesungguhnya air itu suci dan dapat mensucikan, la yunajjisuhu syai'un, air itu tidak akan dinajiskan oleh suatu apapun. Rawahu Abu Daud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, wan Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa ghairuhuma, diriwayatkan juga oleh selain Abu Daud dan Imam Nasa'i, wa sahahu al-Imam Ahmad wa Nawawi, oleh Imam Nawawi dan Imam Ahmad, hadis ini dikatakan sebagai hadis yang sahih. Ini adalah satu hadis yang mana menggunakan sighat umum. Lafal ma yang merupakan isim jenis dimasuki al dijelaskan dalam istilah usul fiqh itu sebagai lafal umum. Jadi lafal umum ini semua air itu tidak akan najis, namun nanti keumuman hadis ini akan ditaksis dengan hadis-hadis yang lain yang insya Allah kita akan melewatinya. Akan ditaksis bahwasanya hadis air yang tidak najis itu jika tidak berubah, air yang tidak najis itu jika lebih daripada 2 kulah. Hadis ini adalah hadis yang sebetulnya panjang, akan tetapi diambil poin-poinnya saja, yaitu bahwa asbabul wurudnya hadis ini, sebab datangnya hadis ini adalah bahwa suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilihat oleh sebagian sahabat bahwa beliau melakukan wudhu dari sumur Bid'ah, yang mana sumur Bid'ah ini biasa dijauhi oleh para sahabat dan orang-orang yang ada di Madinah. Kenapa dijauhi? Karena sumur Bid'ah ini adalah tempat yang biasa didatangi kotoran kain yang biasa sudah membuang darah orang haid, bangkai-bangkai dan lain sebagainya. Meskipun bukan berarti sumur itu dibuangi kotoran, tapi sumur itu berada di satu lembah yang ada di satu lembah di mana jika ada banjir dan lain sebagainya, maka tempat kotoran itu banjir itu akan membawa ke lembah tersebut. Angin-angin biasanya, jadi agak kotor. Maka kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan wudu dari sumur Bid'ah? Atatawadda'u min bi'ri Bid'ah? Bagaimana Anda melakukan wudu dari sumur Bid'ah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berkata, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. La yunajjisuhu syai'un. Maka ini adalah satu hadis yang menjelaskan secara umum hadis air itu tidak akan najis kecuali nanti ditaksis dengan hadis-hadis lain terkena najis yang dapat merubah atau tidak sampai 2 kullah kemudian terkena najis. Insyaallah mudah-mudahan manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin.